Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Novi Andriani Zakaria. Di video kali ini, seperti janji saya di video sebelumnya, kita akan membahas bagaimana cara pembuatan judul dengan melihat literatur review atau penelitian terdahulu. Oke teman-teman, kalau kita mengingat penjelasan yang kemarin, sharing kita pada video sebelumnya, yang pertama kali dilakukan dalam melakukan penelitian adalah yang pertama menentukan objek penelitian. Ketika sudah ditentukan objek penelitian, barulah kita mencari sebuah referensi atau literatur review ya, atau penelitian terdahulu terkait objek tersebut. Jadi kita mencari skripsi atau jurnal yang membahas tentang objek tersebut. Jadi hiraukan dulu judulnya apa. Yang penting kita mencari skripsi yang meneliti tentang objek tersebut. Setelah kita menemukan banyak sekali skripsi yang membahas tentang objek tersebut, barulah kita cari yang namanya keunikan. Jadi teman-teman, sebelum masuk ke inspirasi pembuatan judul, saya mau menjelaskan sedikit tentang keunikan. Jadi keunikan itu adalah sesuatu hal yang memang harus ada pada sebuah skripsi. Kenapa saya bilang harus ada? Karena keunikan ini yang menjadikan skripsi teman-teman itu penting atau tidak untuk diteliti. Jadi keunikan itu ada dua teman-teman. Ada keunikan yang positif, ada keunikan yang negatif. Kalau keunikan yang positif itu bisa berupa prestasi-prestasi yang terdapat pada objek penelitian, atau kesesuaian antara teori dengan lapangan, atau bisa juga sebuah penghargaan atau yang lain sebagainya. Sedangkan keunikan yang negatif itu memuat hambatan-hambatan yang terjadi di objek tersebut yang masih belum menemukan sebuah penyelesaian kayak gitu. Kemudian teman-teman, untuk mencari sebuah keunikan itu kita bisa melihat dari beberapa hal. Yang pertama, kita bisa melihat dari abstrak. Yang kedua, bisa melihat dari latar belakang, kemudian identifikasi masalah, kemudian kesimpulan, dan yang terakhir saran atau rekomendasi. Jadi teman-teman, ini saya ada contoh skripsi Siti Lutfia dengan judul Strategi Fundraising di Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya. Jadi kita pertama kali setelah menentukan judul, kita mencari ya, misalkan saya ingin meneliti di Yayasan Dana Sosial Al-Falah atau YDSF Surabaya. Saya menemukan skripsinya Siti Lutfia. Saya langsung lihat pada abstrak. Ini mencari keunikan. Lah, di abstrak ini saya belum tahu ini keunikannya apa, apakah positif atau negatif atau kedua-duanya. Lah teman-teman nggak perlu membaca semua abstraknya, cukup lihat pada hasil penelitian atau hasil temuan. Di sini Siti Lutfia menemukan bahwa strategi fundraising yang dilakukan oleh YDSF adalah dengan melakukan identifikasi calon donatur, penggunaan metode fundraising, pengelolaan dan penjagaan donatur, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga dijelaskan karena Siti Lutfia ini di rumusan masalahnya itu memuat faktor pendukung dan penghambat. Ini memudahkan saya untuk menemukan keunikan tersebut. Jadi kalau faktor pendukung berarti masuk ke keunikan yang positif, sedangkan faktor penghambat masuk ke keunikan yang negatif. Di sini ada faktor penghambatnya, yaitu menyebabkan faktor penghambatnya, bentar. Untuk faktor penghambatnya itu keterbatasan jumlah SDM dalam kompetensi, kemudian kurangnya pemahaman donatur, kepercayaan masyarakat, budaya membagikan secara langsung, dan adanya database donatur tidak dapat terkoneksi dengan baik sebagai bagian dari faktor penghambat fundraising. Sedangkan faktor pendukungnya
yaitu adanya program pendayagunaan yang bagus, adanya legalitas lembaga, kemudian kemampuan menyalurkan program, manfaat bagi mustahik, dukungan dari masyarakat dan pemerintah, dan adanya tim yang solid sebagai bagian dari faktor pendukung. Jadi dari faktor penghambat dan pendukung ini langsung kita catat di buku kita, masuk ke keunikan positif dan negatif. Jadi ketika kita sudah menemukan keunikan baik itu yang positif atau keunikan yang negatif, kita itu catat kan ya di buku kita. Setelah misalkan saya sudah mencari di bagian abstrak, latar belakang, identifikasi masalah, kemudian lihat di kesimpulan, kemudian saran atau rekomendasi punyanya Siti Lutfia, kan sudah saya catat semua. Kemudian saya nyari lagi, misalkan ketemu skripsi lain yang membahas tentang YDSF, saya juga melakukan hal yang sama. Saya lakukan seperti itu secara berulang-ulang di berbagai skripsi yang membahas tentang objek penelitian YDSF Surabaya, kayak gitu teman-teman. Kemudian nanti barulah gimana sih cara pembuatan judulnya ketika kita sudah melihat keunikan-keunikan tersebut, ketika kita sudah menemukan banyak keunikan-keunikan. Lah ini caranya. Misalkan kita dari melihat abstrak ini aja ya. Oke teman-teman, kita buat sebuah judul yang berbeda dengan judulnya Siti Lutfia ya. Judulnya Siti Lutfia ini kan strategi fundraising di Yayasan Dana Sosial Al-Falah YDS Surabaya. Nah, ketika kita sudah mengetahui misalkan faktor, di sini kan kita ambil keunikan yang negatif ya, faktor penghambat. Di sini ada keterbatasan jumlah SDM dalam kompetensi, kurangnya pemahaman donatur dan kepercayaan masyarakat. Misalkan kita buat judul pengaruh kinerja SDM YDSF Surabaya terhadap kepercayaan masyarakat atau kepercayaan donatur, kayak gitu bisa. Atau gini, pengaruh kompetensi SDM terhadap loyalitas donatur di YDSF Surabaya, kayak gitu. Jadi kita itu sebenarnya sudah bisa membuat judul dari keunikan-keunikan tersebut. Hanya saja jangan langsung kayak ini tadi ya, hanya menemukan satu skripsi langsung kita buat sebuah judul, jangan kayak gitu. Jadi kita memang harus mengumpulkan permasalahan-permasalahan untuk selanjutnya kita buat sebuah judul skripsi kayak gitu. Misalkan saya memang ambil keunikan ini, maka akan saya letakkan di latar belakang skripsi saya, dan saya akan mencari lebih dalam lagi, menggali lebih dalam lagi terkait faktor yang terkait fokus yang memang akan saya pakai, yaitu di judul saya tadi. Saya mencari skripsi lain yang memang mengatakan bahwa memang di sini kepercayaan masyarakat atau donatur kurang atau yang lain sebagainya terkait yang fokus yang saya ambil. Nah, di sini keunikan-keunikan yang saya temukan baik yang positif atau negatif itu bisa kita masukkan di latar belakang kita kayak gitu. Jadi semuanya bisa dimasukkan, yang penting relate atau sesuai dengan objek penelitian kita, sesuai dengan judul kita juga. Jadi ada alasan pemilihan judul, ada alasan pemilihan objek penelitian. Kalau bisa teman-teman juga perkuat lagi dengan survei awal. Jadi tanya secara langsung kepada, misalkan saya ingin meneliti di JDSF, saya wawancara dengan pegawai di sana terkait keterbatasan jumlah SDM, kemudian bagaimana kepercayaan masyarakatnya. Nanti pada latar belakang akan saya cantumkan kutipan wawancara bersama pegawai tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu saja di video kali ini, kita membahas cara pembuatan judul atau melihat inspirasi judul dari abstrak. Di next video berikutnya kita akan bahas cara pembuatan judul dengan melihat latar belakang dan yang lain-lainnya tadi ya. Oke, cukup sekian sharing kita pada kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukungan subscribe supaya channel ini terus berkembang, dan juga like-nya, komen, dan share. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.